Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lukman. Saya adalah mahasiswa di Universitas Siliwangi, program studi pendidikan matematika, dan saya sedang menjalankan perkuliahan di semester pertama. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang kehidupan saya dari saya lahir hingga saya masuk ke perguruan tinggi. Saya lahir pada tanggal 3 November 2001. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dan saya memiliki ayah bernama Dudung Aris Munandar dan juga ibu Tina Meliana. Ayahku sosok yang sangat pendiam, tetapi ia sangat bertanggung jawab dan juga penyayang kepada keluarganya. Ayahku jarang marah, tapi ia tegas dalam mendidik anak-anak. Selanjutnya ibuku. Ia memiliki nama asli Tina Meliana, dan ia sekarang berusia 49 tahun. Menurut saya, ia adalah seorang yang tekun, tidak pernah putus asa, dan juga beliau adalah sosok yang sangat cerdas. Dan menurut saya, beliaulah segala jawaban dari semua permasalahan di kehidupan ini, karena beliau selalu bisa membimbing dan juga memecahkan segala permasalahan di kehidupan ini. Saya memiliki kakak yang sangat perhatian kepada saya dan juga bisa membimbing saya dalam memecahkan permasalahan di sekolah. Dan saya memiliki 2 adik yang bisa diandalkan ketika saya meminta bantuan kepada mereka. Pada usia 7 tahun, tepatnya pada tahun 2008, saya memulai pendidikan pertama, yaitu Taman Kanak-kanak. Saya sekolah di Taman Kanak-kanak Murai Sejahtera. Dan saya pertama kali masuk sekolah itu saya sangat malu-malu dan juga sangat takut untuk berteman dengan teman-teman seumuran saya. Tetapi ibu saya dan juga ayah saya dan seluruh keluarga saya selalu mensupport saya, selalu mendorong saya untuk bisa berani, untuk bisa lebih baik lagi, dan kelak agar bisa menjadi orang yang sukses di masa depan nanti. Di sekolah kanak-kanak ini, saya mulai belajar membaca, menulis, dan juga menggambar. Saya pada saat itu memiliki kesukaan dalam menggambar dan juga mewarnai. Dan saya pun suka mengikuti lomba-lomba mewarnai dan juga menggambar. Selanjutnya, saya masuk ke pendidikan tingkat selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Saya masuk ke sekolah dasar pada tahun 2009, tepatnya di SDN Ketip, Sumedang. Pada kelas 1 dan kelas 2 saya tidak terlalu aktif, dan memasuki kelas 3 saya tertarik masuk ke klub olahraga, yaitu klub basket. Awalnya saya hanya mencoba-coba masuk ke klub basket ini, tetapi saya seiring dengan waktu akhirnya saya suka dengan olahraganya dan juga teman-temannya yang sangat solid. Pada kelas 4 itu dimana kita untuk diseleksi untuk mengikuti lomba-lomba keagamaan. Ada lomba pidacil atau pidato cilik, ada lomba baca Al-Quran atau murotal, dan juga lomba-lomba lainnya. Dan saya pada saat itu terpilih sebagai perwakilan dari sekolah untuk mengikuti lomba pidacil. Di kelas 5, karena kesukaan saya dalam menggambar dan juga melukis, saya berinisiatif untuk mengikuti seleksi agar menjadi perwakilan FLSM. Dan karena kegigihan saya, guru saya memilih saya untuk bisa menjadi perwakilan pada saat itu. Pada kelas 6, saya tidak terlalu aktif dalam kegiatan-kegiatan karena saya diarahkan untuk bisa fokus kepada ujian akhir nanti. Kemudian berlanjut ke tingkat selanjutnya, yaitu SMP. Pada saat itu saya sekolah di SMPN 2 Sumedang. SMP ini saya melanjutkan ekstrakurikuler saya di bidang olahraga, yaitu basket. Saya sering melakukan latihan-latihan dan mengikuti kompetisi-kompetisi. Dan akhirnya saya mengikuti seleksi O2SN pada saat itu. Dan saya akhirnya terpilih dan dipercaya oleh guru saya menjadi perwakil tim O2SN di tingkat kecamatan. Namun sayangnya ketika penyeleksian di tingkat kabupaten saya tidak lolos. Di SMP ini saya jarang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan akademik karena pada saat itu saya hanya terfokus kepada basket.
Selanjutnya ke tahap berikutnya yaitu SMA. Di SMA saya diberikan dua pilihan yaitu jurusan IPA dan juga IPS, dan saya memasuki jurusan IPA karena saya pada saat itu berpikiran bahwa saya tidak terlalu pandai dalam bersosialisasi dan juga bergaul. Dan pada saat masa SMA saya meneruskan organisasi di bidang olahraga saya yaitu basket, dan juga saya tertarik untuk masuk ke ekstrakurikuler musik tradisional yaitu karawitan. Di SMA saya mulai sedikit serius untuk meningkatkan keterampilan di akademik saya. Karena jurusan IPA itu jurusan yang terkenal susah. Tapi pada saat itu saya yakin bahwa kalau kita mau usaha dan juga bekerja keras, kita pasti bisa menghadapinya. Di ekstrakurikuler basket, saya suka mengikuti turnamen antar kabupaten, antar SMA, dan juga pernah memenangkan juara 3. Pada saat kelas 2, saya ditunjuk oleh guru kimia saya yaitu Ibu Nenden Nataliawati untuk bisa menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti Olimpiade Sains tingkat SMA. Pada kelas 3 saya memikirkan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, dan saya meningkatkan belajar saya untuk bisa lulus SBMPTN atau SNMPTN pada saat itu. Dan alhamdulillah saya diterima di Universitas Siliwangi di prodi Pendidikan Matematika jalur SBMPTN. Ketika pertama masuk, kita diwajibkan untuk mengikuti masa pengenalan kampus atau yang disebut Ombus universitas, Ombus fakultas, dan juga Ombus jurusan. Pada saat itu kita dipertemukan dengan teman-teman yang hebat dan juga solid, kakak-kakak yang bijaksana dan juga hebat, dan juga dosen-dosen yang hebat-hebat. Ketika memulai mata kuliah, saya penasaran dengan yang namanya mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa orang yang berfilsafat itu disebut orang gila. Banyak ngawurnya, bicaranya tidak dimengerti, dan masih banyak lagi hinaan kepada orang yang berfilsafat. Tanpa mereka sadari bahwasannya mempelajari ilmu filsafat itu sangatlah penting. Bahkan tidak akan ada ilmu-ilmu seperti ilmu matematika dan juga ilmu lainnya tanpa filsafat. Karena dengan filsafat, ilmu itu ada. Kita mempelajari apa itu filsafat, manfaat mempelajari filsafat, dan bisa jadi apa kalau belajar filsafat. Jadi berhentilah mengatakan bahwa berfilsafat itu gila, ngawur, tidak mengerti pembicaraannya, dan lain sebagainya. Karena belajar filsafat itu sangat penting dan banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dalam berfilsafat. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.